misalnya syaratnya pangeran gawe langit bumi. Apa sing mbok arani pangeran gawe langit bumi? Makanya Allah nak gojlok Fir'aun, gojlok Namrud tuh ning Quran sederhana. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Obat pangeran piye? Syaratku ya gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ayo jajal muni iso gawe jenggote. Iso. Tuhan dirai ngene iki iso gawe raine. Iso gawe lesane ahli pidato. Ora iso. Allah itu zat sehingga langit bumi oleh gawe dilhaqi kelawan tujuan hak atau dilhaqi sifatnya gawe kelawan hak tenan atau berita Allah gawe langit bumi itu hak tenan atau gawe ini krono tujuan hak mukhid kan dikasih Allah itu nyata gawe langit dan wa yauma yaqulu fayaku oleh nafsi Imam Suyuti waskur lan yo ini sira yauma yaqulu yang dalam dinane dawuh sapa wa ta'ala nitahno sapa wa ta'ala isya iman perkara sing wujud tapi dikersane wujud pun ana sira kaya kuno mongko ana Gusti dawuh Imam Suyuti wa taiki dawuh iku yaumul kiamat iku terjadine ing dalam dina kiamat ya kulo dawuh sapa apa lil khalqi maring makhluk kumu ngatur sira kabeh kaya kuno mongko padha ngatur sapa makhluk Qauluhul haq Qauluhu ta'ala Allah Ta'ala utawi nopo cita utawi dawa Allah Ta'ala iku al-haqu mesti terjadi atau mesti bener ya terjadi ayisitku tegesi barang bener al-waqi'u kan terjadi lama halasa kelam mesti walau lan iku berhak si Allah Ta'ala lan iku si Allah Ta'ala al-mulku te kerajaan yauma yunfakhu ing dalem nalikane sendiyo apa fisuri ing dalam sangkakala bentuk kiamat ayu korni tegese trompet nanti gunakan anak kota saniata kelawan tiupan sing kedua min isrofilas angin isrofil lamu kaurano kerajaan kumujud fihi ing dalam ikilah nafil korni ing dalam masa berjidioknya nopo sangkakala liwirihi kejadiannya Allah Ta'ala Allah dawuh limanil mulkul yaum liman kedhe sapa al-mulku kerajaan al-yaum ing dalam dina tentu jawaban napa lillah namung kagungane alimul ghaib utai Allah iku zat sing mirsani alam gaib alam sing ora ketok dalam bahasa manusia wasya lan alam syarat sing iso didelok manusia ma tegese perkara goba kang gaib apa malan perkara suhida kang iso diseni apa bahwa Ta'ala wal hakimu dan sing bijak fi khalqihi dalam penciptaan Allah mesti Allah nyiptakno makhluk al qadiru dan sing bijak juga ini asya iklawan jero-jero de perkara kalau dia kalau ini diri asya kalau dia kalau ini diri asya terus niki mulai waktu di sekolah Ibrahim jangan pokoknya kalau lari urung Quran jadi kalau kepengen apa alim Quran itu syaratnya lafaz itu dicari sitok-sitok misalnya kolak mana nih gawi itu nanti bahasa lupa nih mujid nih kamus itu kolak itu baca alam yakun baca alam yakun setelah tidak juga sehingga ketika Allah itu menciptakan langit bumi dan dulu langit bumi itu tidak ada maka Allah itu superior langit yang secanggih ini, bumi secanggih ini diciptakan dari tidak sehingga andekan Quranmu ayat ini tok saya ulang lagi andekan Quranmu ayat ini tok itu sudah al-mu'jiz sudah nafas non musuh yaitu dengan ayat ini berjiwai itu sudah tekno Yesus mungkin pangeran karena tidak punya reputasi ini tak langit bumi karena dia menurut mereka pun yang nyembah Yesus lahirnya di bumi berarti bumi yang Yesus di sini begitu juga Fir'aun, Namrud, apa mana Wahu lan kalau sebelum ini nama ke Quran itu keseringan terjadi goblok tapi ya cara kaum mau terus jadi apa milih goblok apa keseringan nak orang paham itu dari Quran itu sesuatu yang biasa itu bahaya sekali Rasulullah juga betul karena nanti kualitas maknanya itu apa supaya kue
Sama nih, santri kok kue itu dikandani Allah ke langit bumi kok ngati nulis kue, kue udah. Laku warga yang murtad, tak Islam atau Ivan, laku lakukan aku. Dukun nanti sujud tentang pangeran, kepengen sama ayat-ayat seperti ini. Kenapa itu diulang-ulang? Ya karena rasanya jadi wong alim. Wong alim tersiksa kan, kepengen mati itu orang murtad. Caranya gimana tadi? Dawe para ulama, ayat sito iku asal wis sakalam. Pengono iki. Ayat sito asal wis sakalam iku wis mukjiz. Mukjiz ku dadekno musuh ra iso berkutik utawa musuh iku apes. Saiki ketika Allah mbok sifati, Allah iku zat pencipta langit bumi. Dadi kamane ngene syaratnya dadi pangeran, iku kudu tau gawe langit. Tentu yang memenuhi syarat itu hanya Allah Subhanahu. Itu cukup gak gue tauhid. Cukup karena Yesus tidak bisa, berdoa tidak bisa, Fir'aun tidak bisa. Paham? Nah tapi nak gue mau jadi monoton, terus berdiri berjatuh, ngomong dramel, terus ngomong apa nggak langit bumi, terus iya, rame-rame. Ya Allah, muka sepuluh. Buat jenjang sepuluh apa-apa untuk kurang ajar. Kowe ora rasane dadi ulama. Kulo sering sujud teng pengiran nangis ya Allah. Saya ingin punya kemampuan memahami kalam jenengan. Terus secara murah kulo sebenarnya teng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi carane ngono. Kowe kudu eling terus. Nah Allah itu gawe itu menciptakan sebelumnya tidak ada. Kalau Allah itu adalah zat pencipta langit bumi, maka gampangan syarat sebagai Tuhan adalah menciptakan langit bumi. Dan itu sudah cukup untuk menafikan kemungkinan Yesus jadi Tuhan. Paham ya? Berbeda jadi Tuhan. Dan apa Quran itu ayat yang sering lah itu dia mukjizat. Orang boleh ayat yang aneh-aneh terus nak aneh kayak jimat, nak aneh kayak orang ada kekuatan. Utak kamu yang menikmati, mana tak Islam. Lah yang ngaku tuh orang, jujur ya. Yang ngaku lah. Kue jika wiridan ya wajib ya kole kira-kira mantep sih. Ya wajib terus sama aneh pun. Kau tekem loh tekem. Kue dijadiin kiai, nawang ya kole, ya wajib. Wajib dasar loh. Apa mana sing aneh-aneh bisa dal multi wal malakut wal jabal malah koyo jajan semua ndi. Aku rasa kan. Mane tak Islam no. Ora sangka murtad, sangka Islam ora nemen. Lha dhisik sahabat biasa Gus. Saiki wae piye rawani ngomong. Dhisik sahabat biasa ana kancane diundang. Ta'al nubin binasatan. Ayo rene tak wani iman. Harga iman culun apa? Iman apa? Culun. Iman TK. Dan sahabat. Ta'al nubin binasatan. Ayo rene ngaji be aku ben iman bener. Dewa kowe ini. Ayo rene ngaji. Islam mulai cilik koyo anyaran. Terasa tersinggung biasa wae. Mulane Allah begitu bangga ifate dzate khalaqah. Bahkan pertama sifatnya Allah yang diperkenalkan ke Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamane cara kasarane cara Jawa Muhammad kan ape roh pangeran. Pangeran itu gampang, yaitu zat sing duwe kemampuan mencipta. Ya wis liyane hancur Namrud Fir'aun. Tapi karepem kan gak golek ayat sing sharihah tentang Fir'aun ora pangeran. Fir'aun ora pangeran kok bugul ayat. Bangun yang musyawarah pasut masail tapi tak diri gak sore. Karena tahu kita tari-tarian itu. Ya, jadi gue nak kepengen moto Quran. Quran semua ayatnya harus punya kekuatan mukjiz. Termasuk ayat ini. Karena gue coba kan ya biasa. Tapi langsung moto aku rotan. Dan sing kholaqos samawati wal ardi. Mana lebih hak tadi makanya tak mana yang dua kali. Bahwa kalau ada berita Allah pencipta langit bumi itu baru berita benar dan penciptaannya juga demi sesuatu yang hak. Jadi itu takwil ibadah. Makanya kata Imam Syafi'i hak itu ada dua makna. Fakta bahwa Allah pencipta langit bumi dan dengan niat yang hak juga. Paham ya? Jadi hak itu takluknya dua. Satu memang fakta Allah menciptakan langit bumi. Dua memang untuk kepentingan hak.
Jelas ya, jadi mulanya ngaji dan berproses. Dan aku yang mau coba kok khatam berbiro terus dua setelah khatam itu terus aku apa namanya setelah khatam itu. Karena kan mujiznya itu di mana? Ya cuma bandingannya di bawah atau mau coba di HP gue, tapi itu perlu sadar Quran bawa coba model mulu orang mujiznya. Wong kafir terperangah ya ketika kita ngomong Allah itu dan sing kholaqo pencipta dan itu syarat utama sebagai Tuhan. Syarat utama mau jalalan kan mesti soalem tau kecibro itu syarat bener lu kadang ngomong itu tersinggung apa-apa Tuhan sekarang kok cawe itu ternyata tersinggung mana wong sing jauh mau menangan itu ada pangeran kok Quran dia baru ayat masa mesti ngomong aku sing dikanu pangeran dia baru apa ayat yang sama aku sih, yang melawan ayat itu pengiran, perkara tak tuntun rokok. Meskipun aku juga juga selera, meskipun rokok. Engkau bisa ngobong dan rokok itu pengiran dong ngetok no malah repot. Apa boleh ini? Gue yang cuma. Makanya saya mohon sekali, maka konstruksi hujah itu, salah lagi, konstruksi apa? Hujah itu logika itu dipakai Allah ketika nanti orang itu tersandar hukum adat. Salah lagi ya, hukum itu pula yang nanti dipakai Allah, logika itu pula yang nanti dipakai Allah untuk menafikan atau mengalahkan orang yang tersandar hukum adat. Misalnya lama sekali manusia lahir kan lewat manusia. Ya, lama sekali manusia itu lahir lewat apa? Manusia. Kemudian lama-lama hukum ini menyandra bahwa syarat manusia lahir adalah dari seorang manusia. Lama sekali namanya anak sapi lahir juga lewat sapi betina. Lama sekali yang namanya pohon ya lahir atau tumbuh lewat biji atau lewat apa. Nah lama-lama kelamaan itu kalau tersandar terus darah ini manusia tanpa bapak ibu mukhal. Terus manusia yang jadi tulang belulang itu jadi manusia meneh mohal karena lama sekali yang namanya manusia hidup lahir dari hubungan perempuan dan lelaki kemudian menjadi anak. Dan itu bahaya sekali kalau lama-lama orang tersandra hukum adat. Nah, kue kelakuan ngono itu jadi koyo wong kafir. Itu misalnya koyo Asbin Wahid, sing dadi asbab dinisikan surat ya, sing jenenge Asbin Wahid. Jadi sing disebut pangeran apa? Awalam yarul insanu terus anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu Asbin Wahid itu gitu. Datang ke Rasulullah, ke Muhammad, kalau dia manggil yang Muhammad, membawa tulang belulang sudah membiru, terus dikremes di tangannya, terus jadi debu, terus disawur orang ini Muhammad. Ya Muhammad, apa kamu seperti ini berpendapat kalau ini nanti Allah bisa menghidupkan lagi ini sesuatu yang mau kepala? Terus ditinggal-tinggal dia awalam ya satu terus anak kolak laum depan terus apa itu? Kul yuhi haladzi ansha'a awalamar. Jadi Allah ingin semua manusia itu pakai logika awal. Ansha'a awalamar pakai logika awal. Di mana awal manusia namanya Adam itu diciptakan dari tanah. Dan tanah itu sendiri diciptakan dari ketiadaan. Yang bisa membenarkan teori kebangkitan adalah teori ansha'a awalamar. Paham ya? Jadi Allah mengalahkan hujahnya tadi Asbin Wa'il adalah caranya apa? Kalau saja manusia ada materinya, setelah mati itu artinya kan ada materi. Meskipun tulang belulang sudah menjadi tanah, namanya ada apa? Materi. Allah itu punya kemampuan ansyaha awalamar, yaitu zaman gak ada saja Allah punya kemampuan mengadakan. Kenapa yang sudah ada menjadi tidak mampu? Harusnya kan lebih mampu. Nah, makanya itu yang dipakai jawab Allah pun hidal tadi ansyaha awalamar. Makanya kita harus ingat terus. Misalnya kayak ngidai bumi, anggapnya ngidai bapak mbokmu. Kok sadar Adam itu diciptakan dari tanah. Umpama kayak jadi Nabi Adam, itu roh tenan, nak tanah itu bisa mikir. Mereka nggak ada bedanya dengan tanah. Periode awal, Gus, misalnya kayak jadi Nabi Adam kan tahu betul kalau itu bapak kamu, materi kamu. Tapi setelah lama beratus tahun orang menganggap tanah itu nggak berakar. Jika terus ingkar, jadi sopo tanah isomong. Terus kita kesulitan ketika mengartikan ayat dia tau'an awalnya terus langit bumi jawab kolata atena to'i. Coba kalau kamu jadi Nabi Adam
Susahnya apa tanah bisa ngomong? Wong madam pinter ngono ya barokah tanah. Materinya dari tanah. Lagi pentingnya ingatnya terus nah Allah itu ansa awal. Dan aku kan gebut ki iso ora. Senajan tuh mikir ya iso padha wae. Awale ra iso. Tapi ra usah gedeng sing ngajak mikir lho. Maksudku masalahnya kan sensitif, sebenarnya gedeng wong. Kuarit dengan apa? Coba mukjizatnya Quran itu di mana? Ketika aku mau terus tahu, mau pengiran jelas ngajak kita berpikir. Manusia kok nganggep aku ra iso, nangek no sangka kubur hanya karena wis rupa wa ya romim karena sudah hancur. Mbok yo eling yo ilallati ansya'a awal. Kok sadar tuh ngaji Quran itu semakin musik susah. Rasa apa orang iso. Sithik. Sing nambah iman. Wah, aku mau tenang, itu akhirat tak protes nek wong swarga disiap. Ora kok perkara apa-apa, ya ora aja tenan. Sopan maksudnya. Maksudnya lah sing ngaji. Sing durung ngaji ya gak apa-apa. Saat Quran, kamu sangat betul. Saat Quran, jadi Quran sudah menamakan dirinya hujjah. Hujjah itu logika yang mengalahkan. Ya, jadi hujjah itu logika yang mengalahkan. Makanya Allah sering bangga nahnul ghalibun, kita pasti yang menang, yang mengalahkan. Kemudian Quran buat cekel kue jadi jimat. Ada duit wakiah sempat makan wong rokat. Pokoknya itu Quran ono kasihate dewe-dewe. Buang udah dukun. Kok tak lawan sing kelakuan. Maksudnya sing jenis iki Gus Nufi Swarga. Oh tak lawan. Sing jenis iki mendukungkan Quran. Belum masih. Oh tak lawan yakin tak lawan. Juga aku nara tak lawan. Aku marah betul kan. Coba logika Quran itu semudah itu, segampang itu. Kita tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Fir'aun, tidak menuhankan Namrud itu gampang. Ayatnya ya kalau wani jadi Tuhan, wani berstatus pelakos samawati wal ardh. Apa Fir'aun lahirnya di mana coba? Di bumi. Dulu mananya? Di buminya. Yesus lahirnya di mana? Bumi. Ya sudah, itu kan gampang. Sehingga semua ayat, itu rasa ayat kulhutok. Selama ini orang darani tauhid kan mau ayat kulhutok. Masih ada ayat kulhu semuanya di kemampuan tauhid dan semuanya mengarah tauhid. Termasuk ayat bahwa ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya dong ya. Dong. Sudah mulai harus. Oh sudah wali berarti. Wali kompos, wali murid, wali amri jelas orang pejabat. Wali nikah ya kamu sekipai. Mana mbak atau apa kadang belum? Kalau wali asli nawa. Jadi kalau kepengen sangat keluar rindu ke pengiran sangat kangen ke pengiran. Kepengen wong gandeng ke Quran. Caranya dia. Aku rapakan alim alam. Setidaknya tak murid. Murid no misalnya kira paham bahasa Arab logikanya mau. Allah itu kena apa kok nyifati dadi pola itu juga yo syaratnya pengiran itu sedisong. Gawe bumi. Sudah Yesus lagi di bumi berarti ra pengirane bumi. Mergo pengiran wis di pengirane dhisik sing dipengen. Kan pengirane cek cilik. Dilahir. Fir'aun ngono, Fir'aun di bapak, di mbah, di ibu. Karena Fir'aun pengiran dulu dia tambah. Sesuai kan iman. Kue barang nongak mati rasa wedi. Mergo mau. Zaman aku mani tidak siapa-siapa. Mani mah iso pola. Zaman ke mani agak iso pola. Jadi menu iso pola, iso utang, iso bojone. Mulane nek wong pola ya seneng ngetokno kudrohe pengiran. Kok pola pinter aja. Bodoni wong sak Indonesia. Nanti tokoh-tokoh besar sekali bodoni kan kaya. Kemudian ke lokal. Malah ada iso dosane tokoh mbek rakyat. Mesti akeh tokoh, sekali bodoh niku. Nah, ana tokoh dunia. Sak dunia. Nek ora sampe dadi tokoh, engko sekali bodoh niku. Sakit banturan. Cuma apik mau sekali apik yo. Sak dunia. Mana enak jadi pejabat sekali apik dirasakno. Satu. Misalnya tapi jadi presiden mutusno BPJS asal Indonesia ngrasakno. Tapi sekali semua lah ya Pak. Indonesia. Pokoknya dari tokoh, aku kan enggak bener usah upgrade. Salah ya.
Benar, benar. Jadi tawarai itu, kue kudu iman tenan di Quran. Dia gawe para ulama dia sing darani Quran ku kabeh mujis mana nih wong. Jadi ku ra kudu surat-surat kaya buku surat apa semua ayatnya. Caranya piye? Caranya tadi ketika kowe maca kholah kowe aja koyo monoton karena terus yo saya aku kuwatir utekmu bosen, mergo sering ngono lafal. Kholah tak tobat mau saya. Wis jujur ya. Barang ngamuk tenang nanti mau ngamuk tenang. Wah tak dulu cuma Quran untuk kira wali-wali perkara itu. Diam-diam aku yakin. Sing biasa maca Quran, maca yakin langsung. Tapi ayat rada aneh. Jangan nangis. Dari pengiran ayat itu jadi beda-beda. Lah itu carane ngono tak iman lo ya. Ya masuk balik lah. Orang balik ke podang. Sing kodang ana Qur'ane ku lama jelas ana ayatin bal wa ayatum bayyinatin fi suduril ladina utul ilm. Ora ana Qur'an fi suduril muballighin ora. Sing ana iku ora nyindir wae. Bal wa ayatum bayyinatin fi suduril ladina utul ilm. Utul ilmu itu ora masalah. Terus itu yo lama meneh itu lama. Mesti ramah ya. Orang gue kan ini jumlah beberapa soalnya mau balik sing lama, itu orang lama. Maksudnya orang balik alim jadi orang alim sing pidato, tapi statusnya orang balik lama sing pidato. Orang balik kan memang statusnya yo beda. Kayak aku misalnya di toko orang alim sing duwe toko, tapi nak orang keduanya di toko aja bakal toko. Ada status liyo, beda. Ngomong ngomong kok apa bedanya? Soalnya aku wong alim, dia toko jadi wong alim jadi. Tapi nak orang alim dia toko jadi orang juga. Orang wong alim kok kerso pidato, bangun jadi wong alim si kerso. Nek aku tuh harus panjang lupa. Lumayan tau bodoh. Tapi sebenarnya alim ya dirubah statusnya loh. Ulama. Atau apa nih coba statusnya? Kawan ya. Ternyata di bawah. Yang wibawa gitu berarti lumayan. Gak tawarai. Jadi kan aku pengen iman tenang kalau iman itu loh iman. Nah ini saya ngomong dalam konteks sombong. Siapapun yang pakai Quran imannya akan kuat. Caranya berpikir tadi. Allah itu menolak pikirannya Asbin Wahid yaitu tadi apa awalam ya Rabbi sana anna khalaqnahu min fatin fa idza huwa khasimun terus wa darabalana matalau wa nasiya qala may yuhil itu ma wa yarumin. Itu semua kitab Asbab bin Nuzul. Bukan satu dua semuanya. Itu menceritakan kasuistiknya adalah As bin Wa'il itu datang ke Rasulullah membawa tulang belang sudah membiru terus diperkes fafat tatahu apa? Fafat tatahu kira-kira cara Jawa apa? Dikeremas terus jadi debu terus disauro kanjeng Nabi ya Muhammad apa kamu mengira seperti ini Tuhanmu bisa? Pengirannya utak pembunuh wong zaman rawono sama sekali wae tanpa materi aku iso omongannya sekarang ada materi makanya Allah bangga karena aku sifati ansya'a Allah jadi Allah lebih bangga kamu mengatakan bumi ini apa? Bumi adalah wujudan ba'da alam takun bumi ini diwujudkan setelah anda ada jika nanti kalau ada bumi rusak sekali lagi itu rusak ekosistem rusak kita masih gampang mengifati Allah mampu membuat seperti semula. Misalnya jati buat tebangi, Allah iso gawe bibite. Iwak buat tebangi, buat ilangi, Allah iso gawe kandidate atau penggan. Karena dari awal pancen ansyaha awal amar. Mulai kira usah kuat karena ekosistem rusak sebenarnya. Yo kiamat bersari pengiran, nah ekosistem rusak awal kependadaan yo gampang saja. Kayak sistem tubuh kita kan ada sistem metabolisme, kalau rusak ya ada diganti. Artinya Allah punya kemampuan cara kan? Soalnya mati ya terjaga, tapi kan tetap Allah mampu. Mergo ansyaha awal amar. Saya kira kayak gini kiamat, karena dunia rusak lo kiamat, rusak zaman rusak lah, awal rusak lo kiamat yo. Rusak kok. Jadi saya kira orang Islam percaya kiamat, dunia rusak terus zaman rusak lah, awal rusak lo kiamat yo. Kalau rusak mana kok raro?
Dong nih, wes iman. Coba tuh kali ini aku kayak gelas mas, gelasnya cek utuh cek wapi. Hancur orangnya terserah aku sekali tak godang tak paru yo, terus saja. Lah tapi nak gelas itu tak barno, para analis, para pengamat, wes pulmu, wes kena panas, suwi, wes rupanya kok mului suaya pecah. Zaman ini asli lah, zaman rupanya pecah lah. Aku betul pecah yo, pecah. Mulai dari pengiran diamat tuh yo, bukan aku dari pengiran. Berarti rasa ngenteni ekosistem. Wes dong iman, dong ya. Awas, sini wong. Bukan nggak harga berapa kau, ya itu tahu ngaji benat. Lah toh kita kok ngomong. Aku sini isen, orang tak pernah mau jelimet. Pak, daripada aku sini isen terang nama. Jelimet. Kau KTP dia Allah. Wes rasa tersinggung apa ya pak? KTP dia Allah. Jadi tauhid itu dimulai dari ansyaha Allah. Nah ayat yang sama itu diulang-ulang sama Allah. Kadang gergajan Allah wallazi yabda'ul khalqa. Jadi yabda'ul khalqa, Allah itu zat yang memulai menciptakan. Karena itu yang kelihatan Tuhan lain tidak bisa. Nah ayat yabda'ul khalqa itu padha karo ayat ansyaha Allah. Wes dong. Awas yo, mau coba amburi. Wes maju. Ya apa awas kok tempat. Berarti ayat wa waladzi khalaqas samawati wal ardi bil haqq ya wis mukjiz. Maka dengan status Tuhan pencipta langit bumi, maka Yesus tidak masuk, Namrud tidak, dan semua selain Allah tidak. Berarti ayat ini ya setingkat ayat qul huwallahu ahad, sama-sama menjadi tauhid. Ya dong ya. Alhamdulillah sepinter. Mau lagunya tak mulai, tapi di sana mereka ngerevisi lagu ini kok elek. Itu penyanyi. Aku ini perlu, kok jadi kok. Jadi orang nyinggung. Jadi apa kerbo wayang ngaji sebenarnya orang tadi baleni pokoknya aku revisi saya asli ya tapi itu ya saya kira buka mungkin geliyor betul boleh kurang ajar betul ini lagu sufi jadi ini wabek secara apa sufi kalau orang belum penampilan atau saya itulah asli wah ini hadisnya wah udah pikir ya rusak ini jadi kalau sering nangis tenang yakin sampai orang tersiksa mulai kalau orang senang di tamu apa ngaji saya itu tiap ngaji minimal harus sendiri buat ya paling lama bukan karena aku pengen nopo semedi kok saya itu kepengen wong koyo ulama dhisik ngerti nek Quran ku mukjiz. Lah carane ngertekno kuwi kan yo angel. Nek aku ulama wis pinter paham dhewe, Bos. Angel ku paham no wong. Ono sing tedunya, ono sing ngaji mu hiburan, ono ngaji timbang nganggur. Paham no wong sing muni ku piye. Ono semane noto ita itu. Kalau nama ibu gelem gelem ibu mati kaji nabi, tapi pesan ibu mati cung ibu rumah. Akhirnya pulau pikir paling banyak saya tawasul sama Abu Bakar Al-Bagilani itu gurunya Imam Harumen. Jadi bagus itu sama Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji sama Imam Jawa Harumen. Imam Harumen itu ngajinya sama Abu Bakar apa? Itu dia punya karangan beliau Ijazul Quran itu pernah tak bawa ke Ka'bah. Termasuk kitab yang saya sinau itu juga. Wah itu hebat kan. Daripada ke sinau dewe dadak nerkit kita tak warai itu Gus orangnya tuh santai mengenai wajar banyak orang alim mesti murid orang alim mengenai itu tes tenang bro bangun bener di murid Gus Nasi Gus Sofu bener Bang Super bener di murid bangun dan Alawi sudah bener di karek aku ini Lalu coba Imam Harumen, siapa sih naruh alim Imam Harumen? Dia boleh coba.
Sopo sing ora alim Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Bukhari, dia murid Zakaria Al-Asqalani, dia murid Ibnu Hajar Al-Haytami, dia murid sing aran murid. Makanya sing ujinya iki ya aku. Tapi mau ngaji kudu ikhlas. Dia murid alim rada alim, mau alim kudu mau alim. Jadi ikhlas ae rasa karep macam-macam. Mari kecewa ya. Soal kecerahan ya. Beda kok gampang loh. Nah ya sudah Abu Bakar Al-Baghdadi yang semua ayat Quran itu mukjizat atau Quran ya seperti mukjiz. Nah mukjiz itu apa? Ajazal khalqa anil ityan bimisli. Memang semua makhluk udah bisa anil ityan bimisli. Nah terutama min haisul aqlu wal hujjah kata beliau, bukan masalah susunannya, tapi al aqlu wal hujjah. Ya tentu susunannya itu luar biasa, tapi itu nomor 2. Nomor 1 adalah min haisul aqlu wal hujjah. Nah sekarang orang itu yang balaghah itu hanya memahami secara not atau fasilah. Akhirnya dal kabeh. Padahal itu nyuwun sewu aslinya keliru. Sing ngomong iku rapati apal Quran lho. Ayat Quran itu tetap note ra padha, cuma karena konstruksi akal itu cukup, maka enggak apa-apa. Ya ora padha. Misale iku kan ketepaan kulo coba misale sing terkenal ya. Wadariyati darwa yang kewa kan. Falhamilati mikro wis akhire apa? Ayo, wadduha wal laili idza saja akhir jid ma wadda'a rabbuka wa ma qala Allah. Ayo. Aku anak-anak ora apa Quran do kecangkeman. Ayo contoh apa yang terkenal? Sebenarnya jarang yang artinya tidak semuanya itu sesuai apa? Fasilah. Tapi karena kekuatan akal orang itu lupa terus dengan konstruksi itu. Saya ulang lagi tentu urutannya sudah mukjiz karwan min haisul najmu mukjiz, tapi yang karwan mukjiz adalah min haisul akal. Karena Quran jelas menghentikan kul falillahi wa hujjatul baligh. Jadi yang konstruksi paling penting adalah adu logika, adu argumen. Ya kayak tadi misalnya syaratnya pangeran gawe langit bumi. Apa sing mbok arani pangeran gawe langit bumi? Makanya Allah nak gojlok Fir'aun, gojlok Namrud tuh ning Quran sederhana. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Pembantu pangeran piye? Syaratku ya gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ayo jajal muni iso gawe jenggote. Iso. Toh hadir ngene iki iso gawe raine. Iso gawe lesane ahli pidato. Ora iso. Lah ini beli ngerti-ngerti mubalek kan ya. Oke, beli orang maksiat dolanan kok memeca cilik. Dia malah pengiran anggo jelek gampang. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Barang pengiran di buktine. Sarapku ya ora gawe langit bumi. Kaya aku misalnya godhok murid, kok anane alim biasa sarapku ora tau maca majmu. Kecuali majmu sarif. Makane kalau godhok pengaliman. Sarapku nak pidato ya omong tok ora tau mulang kitab. Kan ketara. Kemudian Arafah diwaca nasab min. Malah karo alim kan konangan iki mau dadi min. Malah karo kecelakane wong alim iya kafir kok kupron. Iku piye maksudnya? Tapi aku ora malah tangkep. Cara antar wong alim kan ngerti. Antar wong alim itu tetep ngerti, Mas. Maksud di sembunyiano. Misalnya orang mau Quran, orang ini ketara iso ngaji. Fala yazunka qauluhum minana alam wis ketara iso ngaji. Oke, harus wakaf. Fala yazunka qauluhum itu harus wakaf. Jangan menyusahkan kamu apa kata orang-orang kafir, yaitu komentari kamu tidak rasul. Wakaf titik. Kenapa kamu tidak perlu susah? Kata Allah, inna na'lamu. Wis Muhammad itu tenang, saya tahu apa yang ada di hati. Jadi nana lamu itu orang makalul kaule kaulum. Tanpa kocok langsung kesana nana lamu itu makalul kaule. Berarti ini jangan susah oleh perkataan mereka. Perkataan mereka adalah inana lamu itu bahaya betul ya. Mau bahaya sekali. Itu wakof kopi jadi. Wakof elek, masalah semua elek. Itu waktu gale wong wakof inna wa ala istaqi wakof juga bahaya. Berarti Allah tidak punya rasa malu. Jadi antar wong alim mesti mulai hati-hati. Terutama sing pidato-pidato paham ya. Mulai bener kulaan wis bener. Maksudnya orang ini biasa. Orang kulaan. Boleh perbandingan elek.
Ya jadi coba wakaf nih tetap sedihlah wakaf bala yang sungka kauluhum kudu wakaf karena kauluhum itu adalah lastamur salah kamu Muhammad tidak Rasul kita kenapa kamu gak perlu susah Muhammad Allah ngadani inna na'lamu aku ngerti mat tenang aja tapi nak bawa langsung ke sana inna na'lamu omongannya mereka jadi nak terus itu mah jangan susah oleh perkataan mereka yang berupa inna na'lamu itu kan fasad secara makna apa? Fasad paham ya? Nah kecuali tapi apa? Ngomong yasinan yang penting cepet ya aja lah goblok ngaku coba terus muni rapopo masalahnya itu nanti repot lalu terus sungguh nanti kritik rasa tersinggung baca itu ini kabel itu niat ben Quran itu mukjiz kalau kadang semua ayat saya itu sebelum kita orang benar tadi wa waladhi khalaqas samawati wal arda bil satu ta'aluk ini apa ta'aluk Allah menciptakan langit bumi dengan tujuan hak itu juga benar karena tujuannya dipakai sarana ibadah berita bahwa Allah menciptakan langit bumi adalah berita yang hak memang hanya Allah yang menciptakan langit bumi sehingga kalau Imam Jerta tak delok ternyata pikiranku kode Imam Syafi'i jadi aku rosek, mertuanya ya waras mau roh. Ternyata memang bilhaq itu potensi sifatnya tentang kolakor dan berita tentang kolakor. Paham ya? Jadi ngomong-ngomong mau Quran kaya Imam Haromen itu kabeh berstatus mukjiz. Paham ya? Makanya di dalam Quran dia al-mukjiz di aqalli suratin minhu. Bahkan surat paling pendek pun apa? Mukjiz. Ya coba misalnya kita ketemu Fir'aun ngaku pangeran. Terus bikin definisi. Lalu definisi Tuhan gimana? Penguasa. Penguasa apa? Penguasa langit dan bumi. Kowe saiki kowe wani gak nyemplung ning gone magma. Yo gak lo mati, pangeran diwedi. Mati. Berarti kan magma yang menguasai Firaun, bukan Firaun yang menguasai magma. Nek pangeran tenan apa kan kun adem. Kok ini wong adem nang ilang langsung bos ilang. Selesai kan? Yang mulai kabeh ayat Quran itu per ayat itu nopo mukjiz, eleng-eleng nopo mukjiz. Dasar iki wong ora kok iku macane jabrek. Maksud kula ngeten, oke, tidak ada orang sempurna juga. Tapi jangan menafikan orang yang berusaha mengenalkan mukjizatnya Al-Qur'an. Waktu sampai kita mlebu ning pepatah kok anasu ada rumah jadi manusia musuh barang sing ora hampir ana kok anti cuma kowe anti politik apa pokoknya ora sing nilai. Tapi kowe ora usah anti nek ana ulama sing politik PP itu sing njogo aspirasi Islam. Kowe ora seneng wiridan ya anti sing wiridan sing mati dungane sing wiridan. Kowe ora tetep pidato kowe hormat ora piye sing go rame Islam. Orang bawa kakek kota Islam, bawa si Ari Islam, si anak kota cuma apa? Iku ada nerjemah. Aku nak nerjemah rame Islam, ditambah ya? Bisa rame. Gawe rame Islam, sing hasutnya. Hasut. Bisa gak rame benar-benar. Ya lagi-lagi ya, pokoknya dawe siapa tadi ya, aku kan bakal dan Quran itu mukjiz dan itu cukup apal lu surah per ayat. Nanti ketemu ayat lagi kolako, ya, kalau siapapun yang ketemu ayat lagi kolako dan itu diulang-ulang maka akan menghujam di hati kita itu memang sifatun farikotun benal ilahil haq wa benal ilah sing ghairil haq. Jadi anggapnya lafaz kolako itu satu sandi, satu kata pemisah. Iki loh pangeran, dia bu kolako. Ikroh bismillahirrahmanirrahim tadi. Kolako. Lana lihat pangeran orang kolako. Nona kolako berarti orang pangeran. Jelas kan? Bon blowat Quran terus lagi. Jadi pinter kok. Wat Quran ini ngasiro, tong ini ngasiro bisa. Wat Quran ini ngasiro. Ifkola nalikane dawa sopo Ibrahim. Ya bi mari bapak Ibrahim. Paman Ibrahim boy bapak mungkin pulang terang Azhar rupanya Azhar gua kata Azhar lakop bumi lakope adi wasmuhu utawi asmane Azhar utaru kalau semua taruh ada roh dan kalau semua taruh mosong kata rumah kalau semua taruh kalau semua taruh nah taruh ya taruh Jawa itu nanti kita pulau itu taruh kalian taruh kurang gak ada kitab nasab nanti Nabi Adam kenapa nyilat
Tapi kowe nasab nganti bambu itu merah rong arahnya. Pokoknya sing apal nasab biasanya Habib kan dan gambarnya kan membanggakan. Aku ada rapal terus. Menisen kok terakhir bahkan di mana wis. Bosolah ora deh. Nanti kayak Habib ulama kan bener terus Mas. Jadi kan enggak masalah apal nanti. Aja aja bapakmu ke sholat. Oh, bam. Ojo takokno. Yo to. Jadi orang tinggal mau makan. Coba orang itu gue tuh nonton gue coba. Sembunyi. Nyorok. Jadi udah nyorok. Saya usah serau. Rasanya lah ya. Taruh ya. Semua uang taruh total. Atat tafidu asnaman ali. Atat tafidu noto ngalap panjenengan asnaman di biro-biro lo ngalap alihatan yang sesembah. Tak buduhan, ketika jumpa panjenengan yang asnam. Kutai jawab atat tafidu itu istighfam mutawikin istighfam kanggo melehno. Maksudnya melehno mosok berholo sing kekuatu panjenengan sem. Lah kata mosok itu jenis istighfam apa tahu. Ini satu menit sun aro ngerti sun kain. Jenengan to kain sira wa qoma kalan kaum sira tak tingali bitiko dia sebab ngalap apa asnam dadi pangeran nggih mesti ngalap ittikhadil asnam ali kata maknane kudu sapa dadi rujuk model basuber maksudnya apa ittikhadia ittikhadil asnami alihatan dengan menganggap apa berhala sebagai apa Tuhan. Saya melihat engkau itu fidola, untuk melihat kamu itu fidola dan dalam kesesatan aril haki saya barang hak mungkin yang kamu banget jelas bayinin saya banget jelas. Terus tentang azar kalau terang sedikit jadi begini ini supaya ada kontroversi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dan punya guru kayak Mun, kayak Bapak, kayak guru-guru kita semua itu semuanya pakai hibah dan berjanji tenang, ini sesuatu yang ringan tidak sebenarnya tadi. Kalau lagi ya kita ini semua kan pakai hibah dan apa berjanji dan itu kita terbaik dalam agama. Kalau lagi itu kita terbaik. Maksudnya terbaik itu sepuh. Bahkan Habib Ali yang punya Simtud Duror itu mengakui kalau awalnya terinspirasi dalam Simtud Duror itu terinspirasi kita apa hibah. Makanya kita harus pakai dua-duanya. Tentang beriki tengkodok pulau ya pakai hibah, ya pakai Simtud Duror. Nah meskipun beberapa bed ya kita pakai karena itu karangan Habib barokah sekali. Tapi jangan membuang apa hibah karena dulu Habib Ali ya pakai apa. Nah dengerin. Terus kualitas sebuah karangan besar itu kualitas itu memang di tukarannya. Jadi karangan punya butuh tukaran agak merugak apa itu kualitas. Sebab itu saya berkali-kali bilang tafsir Jalalain itu nafsir Quran sering bilang roddun di qaulihim roddun di qaulihim. Bahkan Allah piyambak sering mengerat atau menolak statement yang dikeluarkan orang. Karena sebuah karangan itu ada kompetisi. Coba yang saiki karangan sinah harus profesi. Ada yang dokter kemudian ngarang. Jadi tidak ada masalah. Kamu memaksa ngarang. Makanya itu namanya apa? Sinah. Gejarannya alim ngarang. Itu jenisnya apa? Sinah. Tapi kalau dulu enggak. Ulama dulu itu orang yang rescau atau resah terhadap keadaan. Terus ngarang sebagai solusi. Makanya semua karangan itu roddun. Nah. Tiba itu dikarang sudah agak air-air ngomong aneh. Dulu Nyun Sewu belum ada Wahabi, belum ada Salafi, tapi ngomong aneh itu sakit. Jadi berpikiran nak babai Nabi itu tidak Islam. Paham ya? Akhirnya dikarang oleh berjanji oleh Tiba. Carangannya ngarang sangat indah. Mulai babak Tufaku wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutin terus wasumi afi subihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala wa terus terakhir dikarang. Kenapa nasab-nasab ini kalian? Salah lagi. Kenapa nasab-nasab ini kalian? Wa kaifala wa sayyidul akrabu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqa. Nabi itu ibarat mutiara yang bersih yang indah. Masa mutiara yang bersih dan indah kemudian lewat rahim-rahim atau wadah-wadah yang berlepotan dosa. Kira-kira dianggap goblok gak ada kok mutiara yang tengah barang sing kotor. Kalau Nabi itu mutiara pasti lewatan di tempat-tempat yang bersih. Nah itu terus paham. Nah, zaman itu sama yang berpikir negatif, terus dikarang itu.
wa kefala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul taqwa. Maka terus nasabun tasabullah juhula qalladat hanujumal jazaa. Jadi ini nasab yang ibarat untaian muti ya, karena Nabi kalau bersih pasti lewat nasab-nasab yang bersih. Diba ngerjaksikan yang maknanya sama, yaitu nenggone kalimat walam yazalillahu ta'ala yunaqiruni minal aslabit tahirati ilal arhamis zakiyah, dan Allah selalu memindahkan saya dari aslab yang suci ilal arhamis zakiyah ke rahim yang suci, hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Paham ya? Itu guru-guru kita pakai dia sudah kita pakai. Soal sing bid'ah siji mungkin rafa. Utawa sing maca kuwe terus gak menarik. Loh, saya ngaji ini di Jogja, banyak orang yang dulu mengharamkan tiba. Setelah ngaji saya, loh haramin yang tiwong sejarah biasa. Karena yang baca saya dan paham. Ya saya ngaji. Bahkan orang saya, Gus saya ini ngaji tiba, yang dulu saya haramkan. Ini pertobatan ya, ada tobat dulu udah tahu aja. Atau dulu yang baca yang keliru sehingga saya mati ya keliru kan. Tapi kan itu jimat. Tiba pokoknya gue apa yang jimat ya. Lara paham tuh. Kayak mantra kan? Gue jangan ngaku ya usah. Tapi ya lumayan di Bang Ramojo. Tiba itu di Karang sudah ada proses perdebatan, yaitu wis ana sing nuduh Nabi ku babae ora Islam. Terus dikonfirmasi wa kefala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasalatum. Kowe kok darani babae Nabi kafir kuwi? Wong iku diliwati mutiara yang suci. Mosok mutiara lewat tempat yang belepotan. Wes jelas ya. Wes paham? Nah, kemudian ada masalah secara tarikh. Ibrahim di bapak Azhar. Pilihannya apa? Satu, Azhar itu enggak bapak kandung, tapi paman cuma diistilahkan bapak. Tapi itu resiko secara lugat. Karena umumnya bapak itu taruhan awal adalah bapak kandung. Maka dijawab oleh ulama-ulama, ketika masih ada An-Nurul Muhammadi, bapaknya Ibrahim itu tidak kafir. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Nabi Ibrahim, itu baru terjadi kafirnya Azhar. Paham ya? Paham ya? Jadi kamane, karena kalau pas masih ada Nur Muhammadi aman, tidak kafir. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar ini kan kosong tanpa Nur Muhammadi. Nah, itu baru menjadi kafir. Tapi tetap ulama-ulama berkeyakinan tadi cara berpikir yang diliwati Nurul Muhammadi tentu semuanya minal aslabit tohirah ilal arhamis dong ya. Jadi mulai ngaji, mulai kadang-kadang kiai udah semua tiba berjanji. Gua sering motor, santai-santai gua sering tak terang. Termasuk gue ini mau nganggur. Ini bener loh. Nah, kenapa dulu kubu sebelah dari ikubit adi kira motor ini ku mantra loh. Saking gak pahamnya mereka, wong NU bertundangan nyanyi pun Maulah ya, itu kan pernah dikonsol Pak Bak itu doa mau makan bagi orang yang gak tahu itu macam dikira lah, saya mau coba gak jadi orang roh misalnya wong NU lah diguri-guri akhir Maulah ya, soalnya bayar mangan jadi belok tenang di sini kita ya orang yang mau kayak so kayak oh ada itu aku belok sopo ayo nyata tau lah ngomong ayo jawab agar MC ini mulai soal pikiran sendiri yuk apa ditakut sing takut ibu sebelah bapak itu doa makan apa yang menurut aku nah diba itu nasibnya itu mas diba itu nasibnya itu barang lo tang jujon rang itu terus banyak yang kita ngaji saya tiba padahal aku sebelah sana aku sebelah sini sebelah aku kok ada karena dia indah ternyata itu bagus apalagi saat di situ kan ada nyifatin Nabi kan wa ahli wisata wa yarfa'u tauba wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin syariah. Nabi itu menjahit bajunya sendiri, kadang yang nyapu sendiri. Mulane kula nganti sakniki biasa nyapu gambar. Saya nganti saiki biasa masak anak kula gambar gambar dan biasa. Karena Nabi wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin syariah, selalu mengkhidmati keluarga. Takono bapak dalam saya sampai sekarang biasa.
Karena anak saya ini tak ada di kalau malam ya orang tamu gue satu kongkang kiai amatir. Kiai kebutan. Suwira mulya. Wes tak tersinggung aku tanggung jawab. Angel gampang. Ngono nak sepuh pantes apa? Kowe roy brewo. Kayak kamu nih maksud sing brewo. Auranya ombro yo mari dosa rasa wong yo. Nah ning arep agak rasa. Lah adine ra iso nuntut aku nuntut kowe akeh. Kali Tuhan aku coba naik kelas akeh. Ora apa-apane. Coba salahnya Dipa itu gimana? Dari awal misalnya nerangkan wakilan, misalnya lagi dari Nabi, beliau lagi ketika di kandungan segini, bapaknya ketika terus waktu Nabil Abwal gini, bapaknya itu kabudut ketika terus lahirnya gini, walama tamam Ali Sarori ala Rasulil Akwali Maryam, itu kan detail sekali. Ketika hamil 2 bulan menurut tahun paling keren. Ala arjat apa wala mata marhamdi sasyarone ala masyuril aqwalil marbiyah itu kan mau kocok sejarah ketika Nabi umur 2 bulan dalam kandungan bapak Tufiyah bin Madinah di Abu bapaknya meninggal. Kenapa kak kemudian di Madinah bahkan kodis dan akhwati dari minatol fatin karena jenguk keluarga ibunya sejarahnya haram yang dipen padahal orang-orang kubu sebelah kan ya baca tareh cuma bahasa Indonesia kan akhirnya itu gak haram saya bahasa Arab haram karena ngiranya ya adalah ngasih moco gaya deh gaya foto kan waktu tahu kan bilang sopo ayo aku bukan bilang sopo marah ini motor model mantra ini nah tapi masalahnya motor apa? Terus kami tinggi misalnya wasami ida watertihi Muhammad dan namakan Muhammad maknanya orang yang terpuji. Kenapa demikian? Karena banyak perilakunya atau semuanya perilakunya terpuji. Kalau satu matruba karena semua perilaku Nabi terpuji maka namakan Muhammad. Terus harami pun tinggi. Ketika ditulis Muhammad Haikal Al-Insan Al-Kamil diterjemah bahasa Indonesia itu udah Arab. Tapi kenapa teks rujukan Muhammad Haikal yang bahasa Arab menjadi haram? Hanya karena bahasa Arab. Akhirnya naga nego ya. Apa? Salah sing dia. Yang jelas kita semua ikut salah. Orang mulai yang sana, orang mulai yang sini. Lalu gua kepengen meskipun berapa kadarnya gua sering marah ini. Awak jadi kadang kepengen pasangan mau jadi pak. Tuan kuatir tua ini terus pasangan nanti ada bujur. Malah busok. Itu kan aku lo sebagai pasangan nanti tiba. Mesti sing posonan kuatir. Kalau orang masuk kiai menarik kiai keramat. Tapi kan keluar orang nak jus. Terus juga alasan. Kiai Mansur tinggal bujur ini kiai Habib. Orang unik. Bojone orang gue sing dibuka gue tau. Wah, tak kasih sih. Malah dosa tau. Kalau biasa loh, kalau ngaji pasaran di Jogja tak tahu itu sih. Lo kok ngawas? Mungkinan kiai kok pas enak ngaji. Boleh nak pas tanggal loro di korposo enak ngaji. Wah, bodoh ini ngomong panas. Rumah aku boleh ilmu. Dari wayang bodoh ngaji kok nang omah yo. Anak jalur lagi bojo yo. Enak ngaji. Apa gitu wae jajal pasangan iki tapi itu sapa wae kan. Oh banyak tuh. Niate mesti rapati bener tajam. Kan ade ngaji pikiran aku iki. Ngaji. Lah yo kok dibab haram lho iki. Lah mulane terus mati-mati ya. Karena kitab ini dikarang sudah bentuk perlawanan terhadap paham itu. Makanya terus mati-matian oleh karang dibab ya apa? Berjanji. Nasabun kana Ali bin Samsid juga ronwang kepala kuwamu tuh. Terus kuwa ben dibab mana ke kuwa begitu mergo temane wis tukaran.
Sampai saya berjanji muni apa? Wasumi afi sudin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Apa kok nanya Abdul Muthalib nanya kusir babai iki tau ngono anak putune maca tasbih boleh. Mulane wong Quraisy ngenteni lahire Nabi mergo krungu. Wong Quraisy agak ora Nabi, wong jahiliyah. Tapi babai Nabi wis krungu nek ana sing maca tasbih. Mulane Abdul Muthalib wis rapati ketika Bani Abi Samsin do kerja ning Syria, Abdul Muthalib ra kerja mergo ngenteni Nabi. Hasil mau meneh. Moha apa meneh Abdul suwe parah. Sing Bani Abi Samsin akhire suga-suga iso akhire dadi Bani Umayyah. Sing Bani Hasyim ra iso suga, Mas, mergo krungu takut gawe Kanjeng. Do ngenteni. Kaya opo yo nak wahyu gak iso. Wong urung lahir kok wis do buku iku diwasumia bisulil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Ucap ora tau. Lah wong cerita nasab kan to gale mendingan wah, misale Ba bin Nur Salim bin Nur Sam bin sapa. Wong ngomong nasab kok haram, misale Afid bin Qusay harame ning ndi lho. Bapak tua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Kok jarane haram wong cerita nasab kok. Iku kan tugale Puan Maharani, anak Megawati, anak Soekarno. Harame ning ndi? Harame mergo bahasa Arab mau. Diwaca apa ya? Wah, aku malah. Terus harame ning ndi jajan? Coba, pernah buku pidato ya? Ikan yang mulut ya? Ya sudah sangon ya? Gue hasilnya pers. Melawan sebelah. Nah, kitab itu dari kualitas mutu itu nak ono rodu ya, apa? Makanya kena moco yasin, tak terusnya inna kalaminal rodun di kolihim lasta mursala. Ketika kitab itu dikarang ono unsur rodun, jadi ono kompetisi. Biasanya banyak tulisan itu ditulis sinaan. Jadi biasanya tekanannya kurang, kenapa? Sinaan. Kendaraan kita harus arah, dan dokter itu beda dengan dulu mas. Misalnya Imam Ghazali ngerti orang belajar agama sudah salah, sudah malas-malasan terus dia ngarang ikhyaku ulumuddin, murid-murid aku belajar lagi, kami mantel lebih paham sebelah. Sekarang aswa ikut mukhriqah. Jadi semangat loh. Jadi sekarang ini terang-terangan tukaran loh. Kita jangan suai mana nih berbeda. Mungkin kok ngobong. Terus era modern misalnya kitab pasangan Habib Ali itu karangan Yusuf Anaban itu apa? Hujjatullah alal alamin. Karena sudah orang nggak memahami hujjah. Sekarang hujjatullah alal alamin. Jadi itu soal tukaran, apa? Ah, kayak orang Indonesia sekarang kalau kan orang mantel ya. Wong Arab itu banyak wong Jawa ya Jawa tak kulul kaya wong Jawa pakanane. Wong ki Jawa alim mantel ngarang kitab iki ra ulo welut. Akhire ngarang kitab jadi albel to. Warang dikarang dhisik iku kamuse gak warna gak full color. Tetep gambare welut. Ya, tapi tetap mutu, mereka ada perlawanan apa? Jadi apa-apa itu nak ada perlawanan gue apa? Kitab di Babar Janji itu ngalami seperti itu. Makanya di awalnya setaris Babar Tufarah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Khumidat Khisalul Saniyah. Mulane ning gone Mekah nek haji ning paham ning dia disunatkan masuk mimbabi Bani Syaibah. Mergo Syaibah nama lain dari Abdul Muthalib. Kenapa yang diabadikan Abdul Muthalib? Karena penemu sungai Zam-Zam. Jadi Zam-Zam riyen ilang. Ya penemunya kan kawan Hajar. Bareng ilang sing dipeni sumberan sing kependem Abdul Muthalib. Mulane digo contoh alfiah apa? Wa man hafara bi rozam jama wa yundabul maudu mandubu billah dista'ar. Kabiri Zam-Zamin yali waman hafar. Jadi agar wong meni waman hafar bi Zam-Zam artinya apa? Abdul Muthalib. Lha iku semua perilakunya untung no wong Quraisy. Mergo wong Quraisy ora kekeringan mergo ditemukan air Zam-Zam lagi. Lalu disebut waman hafar bi Zam-Zam wong sing ngedhuk meneh sungai. Terus dia badekno dene Saibatul Hamdi wong sing wis sepuh Saibatul sepuh. Hamdi ku perilakunya terpuji. Jajal tulis bahasa Indonesia terus kahar. Paham ya? Jajal tulis bahasa Indonesia terus kasih paham no buku sebelah. Mergo koyo sejarah. Barang ditulis bahasa Arab semua cuma unik.
Wasmuhu Syaibatul Khamdi radhiyallahu anhu. Nada-nada ngono kan sudah berjimat. Ya dong. Alhamdulillah. Masih dong ya. Berarti tiba haram tuh. Semua haram. Orang nganggo nada. Aku kalau waca mau rumah yang pun paham ora kok itu rumah. Kalau waca tentang tafsir Nawawi masih langsung gampang. Nah supaya takdir yang tentang tadi itu apa? Tentang bapaknya Nabi siapa? Ibrahim. Kalau waca ini tentang tafsir Munir itu di ayat itu. Kalau di kitab saya halaman 246 juz 1. Mungkin kalau kitabnya beda halamannya, yang penting di ayat itu apa? Di ayat itu. Kalau waca Bismillahirrahmanirrahim wa qala Ibrahim li abi Azar. Terus wa'lam anna jami'a nasasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahharun min ibadatil asnam mada manurul Muhammadin fi aslabihim. Jadi babanya Nabi itu selalu terbebas dari kekafiran selagi masih membawa nur Muhammad. Jadi Azhar pun ketika bawa nur Muhammad ya tidak terlibat kekafiran sama sekali. Paham ya? Ketika masih bawa belum pindah ke siapa? Ibrahim. Amma badan tiqalihi minhum fatajuzu alaihim ibadatul asnam wa ghayriha min sa'iri anwa'il kufri. Kalau terpaksa ada, itu berarti badan tiqalin nuril Muhammad. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.